Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas berkahnya. Alhamdulillah kita bercerah ya Bapak Ibu ya, meskipun kita masih dalam situasi pandemi ya, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa dipertemukan ya, meskipun ada Bapak Ibu guru dan para peserta didik yang bergabung secara virtual ya, selalu tidak mengurangi semangatnya kita menyambut Ramadan tahun ini. Salawat serta salam juga teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berkat perjuangan beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu berdakwah secara terang-terangan ya, jalan panjangnya beliau, susah panjangnya beliau, akhirnya yang namanya cahaya Islam bisa kita nikmati sampai hari ini. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Ali SMPD beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jakarta Bapak Dr. Kapolkom beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala SMK ITYP Cakung Ibu Endra Widya Stuti MPD. Yang terhormat Kepala SMK ITYP Cakung Ibu Asmilia SPD. Yang terhormat Kepala SMP ITYP Cakung Bapak Dr. Andi Sumartono. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK ITYP Cakung. Yang terhormat selamat datang Ustaz Andika Nur SSI. Nanti yang mau tahu Ustaz Andika Nur itu backgroundnya seperti apa nanti menjelang beliau menyampaikan tausiah akan kita paparkan siapa sebenarnya beliau. Gitu. Yang terhormat Bapak Ibu guru SMP, SMA, dan SMK ITYP Cakung yang baik yang sudah berada di sekolah maupun yang bergabung secara virtual. Begitu juga anak-anak peserta didik ya, SMP, SMA, SMK ITYP Cakung ya, semoga anak-anak ya selalu sehat dan dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ya susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti akan ada jelas pembukaan. Terus berikutnya dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan oleh sambutan perwakilan kepala sekolah. Selanjutnya ada pemutaran video PPDB. Ya, Ustaz nanti mohon doanya Ustaz ya, kita sudah sedang dalam proses penerimaan peserta didik baru, semoga berkah dan banyak nanti insya Allah yang bersekolah di SMP, SMA, dan SMK ITYP Cakung. Selanjutnya acara inti yaitu ada tausiah, terus ada tanya jawab ya. Nanti teman-teman yang di rumah Bapak Ibu guru maupun peserta didik sekalian bisa bertanya ya sama Pak Ustadznya. Selanjutnya ada doa penutup, nanti akan langsung dibacakan oleh Pak Ustadz dan yang terakhir ada penutup oleh MC. Gitu. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan dibacakan oleh Rizaldi Fauzan dari kelas 11 TKJ 2. Kepada Ananda Rizaldi Fauzan kelas 11 TKJ 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلا يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر والعسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.
Semoga lantunan sosial Quran yang tadi dibacakan oleh Ananda Rizaldi Fauzan bisa menambah keberkahan pada hari ini. Hadirin sekalian, peserta didik beserta Bapak Ibu guru yang terhormat, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan dari perwakilan kepala sekolah yang pada kali ini diwakili oleh Kepala Sekolah SMP ITY PB Cakung. Kepada Bapak Dr. Andes Marsono dipersilakan. Mohon izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati tamu kita, Ustadz Andika Nur SSI, mendapatkan kehormatan ya, bersedia untuk hadir untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan IPI, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan IPI Bapak Halim SMPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan IPI Jakarta Bapak Sutarno Eskom beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala SMK YPIP Cakung, Ibu Endah Widyastuti MPD, dan sekaligus sebagai pengawas yayasan. Yang saya hormati Kepala SMA YPIP Cakung, Ibu Asmilia SPD, serta Bapak Ibu guru dan karyawan yang hadir di sini maupun yang sudah bergabung dalam acara virtual, yaitu acara kegiatan Tarhib Ramadan, yaitu kegiatan menyambut kedatangan bulan berkah, yaitu bulan puasa, bulan Ramadan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, kesehatan, dan semua kebaikan buat kita semuanya, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan, yaitu menyambut kedatangan bulan puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat dan keluarganya, dan semoga juga kepada umatnya sampai hari akhir. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat yang selalu setia mengikuti jejak beliau. Hadirin yang saya hormati, yang ada di tempat maupun yang sudah bergabung, saya berdiri di sini mewakili pimpinan SMP, SMA, dan SMK YPIP Cakung, mungkin juga sekaligus mewakili yayasan yang tidak bisa hadir, namun tetap bergabung, insya Allah bergabung dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di sini maupun yang bergabung. Tidak panjang lebar, dalam menyambut Ramadan ini kita senantiasa, jika kita beriman, orang beriman, insya Allah akan selalu merindukan kedatangan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tinggal detik-detik terakhir, tinggal hari-hari terakhir, yaitu tinggal 2 hari lagi, kita bisa menemui bulan yang agung, yang penuh berkah ini, bisa kita lalui dengan ceria, sesuai dengan temanya. Mari kita sambut, mari kita raih
keceriaan bulan Ramadan dengan penuh ketakwaan. Jadi pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar penuh barokah, ampunan, rahmat yang tercurahkan. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini mungkin akan diterangkan atau akan disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam nuzulul Quran, Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Sementara kita usianya paling banter 60-an, ya. Nah, itulah mari kita sambut dengan hati yang ikhlas, ya, penuh kebahagiaan, rindu terhadap Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan penuh dengan barokah. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila atas nama pribadi pimpinan SMP, SMA, dan SMK YBB Cakung dan atas nama yayasan, kami dalam kesempatan ini mohon maaf lahir batin kesempatan sebelum Ramadan ini jika di hari-hari yang lalu ada melakukan kesalahan, kehilafan dari kami, ya. Jadi untuk itu kami sekali lagi dalam kesempatan yang sangat baik ini kami berharap mohon maaf lahir dan batin. Saya rasa itu saja karena waktunya cukup mepet, ya, dan ceramahnya supaya lebih detail lagi kita dengarkan baik-baik, ya. Usahakan karena Ramadan ini adalah pertemuan yang sangat baik. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Marsono atas sambutannya. Yang mengutip tadi kata-kata Pak Marsono, ya, ini adalah yang namanya Ramadan itu pasti sangat dinantikan, ya, oleh orang-orang yang beriman. Nah, tuh, gimana yang tidak beriman nggak tahu deh, ya. Jadi yang namanya Ramadan pasti sangat dinantikan, ya. Semoga umur kita disampaikan di bulan Ramadan ini 2 hari ini, ya. Kita dikasih kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini. Amin ya Rob. Nah, untuk teman-teman sekalian, terutama anak-anak, ya, SMP, SMA, SMK, biasanya kalau ada kegiatan seperti ini kita ngumpulnya di lapangan, ya. Terus ada panggungnya, pakai terpal. Nah, pada kangen gak nih sama suasana-suasana seperti itu? Nah, kita flashback sedikit, ya. Kegiatan-kegiatan kita, terutama kegiatan di bidang keagamaan kita yang sudah kita lakukan sebelum pandemi, ya, terutama anak-anak kelas 10 sama kelas 7, ya, yang belum pernah merasakan sama sekali seperti apa sih rasanya hari Jumat di YPIP. Nah, kita bisa ngintip nih dari foto-foto atau slide yang akan ditampilkan berikut ini. Ya, check this one out. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان
ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام. أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا. يا ربي بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب. Nah, sudah dilihat ya, terutama buat kelas 7 sama kelas 10 ya, yang belum pernah merasakan atmosfer gimana sih kalau YPP itu setiap hari Jumat. Nah, itu kayak gitu tadi tuh gambarannya. Atau gimana sih YPP setiap menjelang mau puasa. Nah tadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Ya, jadi for your information guys, ya, jadi untuk informasi saja bahwa YPP selama meskipun sedang dalam kondisi pandemi seperti ini, insya Allah nanti akan ada beberapa kegiatan selama bulan Ramadan. Ya, yang pertama nanti ada buka puasa bersama sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Ya, terus berikutnya nanti ada juga kegiatan bagi-bagi takjil. Nah, ini nanti yang dari teman-teman Bapak Ibu guru yang akan terjun ke jalan ya untuk membagikan takjil. Insya Allah ya, sekolah kita makin berkah ya. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke agenda utama ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri menuju Ramadan yang kurang lebih tinggal 2 hari lagi ya Pak Ustadz ya? Ya, 2 hari lagi, kurang lebih 2 hari 3 hari lagi lah. Nanti kita tunggu kabar dari sidang isbatnya ya. Bagaimana sih kita mempersiapkan diri ya, apa saja yang perlu disiapkan, apa saja hal-hal yang kira-kira harus dihindari perbuatan yang sia-sia selama bulan Ramadan. Nah, nanti kita akan dengar tausiah dari Pak Ustadz Andika Nur SSI. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama penceramah kita hari ini, yaitu saya bacakan ya, nama beliau adalah
Andika Nur ya, kalau SSI itu tadi gelarnya berarti ya. Andika Nur, tempat lahirnya di Jakarta, tanggal lahirnya 14 Mei 1985. Masih sangat muda ya. Oke, alamatnya di Perung Pondok Rini Jaya, Blok D3, Depok. Nomor handphonenya nanti misalnya kurang jelas boleh ditanya sama ustadznya. Ya, nomor handphonenya 0812 1675 6381. Status beliau sudah menikah. Istrinya satu ya, Ustaz ya? Baru satu. Ya, istrinya satu dan beliau sudah punya anak ya 2 sepasang, berarti yang satu laki-laki yang satu perempuan. Pekerjaan beliau adalah pembimbing haji dan umroh. Nah, nanti ini insya Allah Ustaz ya, kalau pandemi sudah selesai ya, bisa kita dapat ini lagi, ibadah haji sama umroh lagi. Nah, riwayat pendidikan beliau ada di SD-nya, di SDN Ratu Jaya 1 Depok, MTS SM1 ya Ustaz ya? SMI Ciampea Bogor, ya, MA-nya juga sama, SMI Ciampea Bogor. Beliau juga pernah mondok ya di pesantren Nurul Anwar Ciampea Bogor. Terus untuk kuliahnya di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus beliau sekarang sedang menjalani studi magisternya di Magister Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Asy-Syafi'iyah Jakarta. Ya, jadi Pak Ustadz kita ini OTW akan mendapatkan gelar MKOM. OTW ya Ustadz ya? Insyaallah. Ya, Pak Arfan ya? Pak Arfan juga OTW MKOM ya berarti ya? Insyaallah. Oke, kita langsung saja persilakan kepada Ustadz Andika Nur SSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. In the name of Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of everything, because of His guidance and His love, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. May salawat and salam always be given to our Prophet Messenger, the best character, the best teacher, the best leader, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. May our Prophet give us his syafa'ah in the hereafter. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin al-asatidah wal ustazat, wabil khusus Bapak Ibu Yayasan Perguruan IPI Cakung yang mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepala Sekolah SMP IPI Cakung Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Marsono, Matanallahu fi tuli hayatih. Kepala Sekolah SMA Ibu Asmiliah SPD, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kepala Sekolah SMK Ibu Endah Widyastuti MPD, mudah-mudahan Allah berkahkan urusannya, Allah mudahkan urusannya, serta para asatidah wal ustazah, guru-guru yang ada di tempat ini. Kemudian juga wabil khusus untuk anak peserta didik, siswa dan siswi SMP, SMA, SMK yang semuanya kita semua berada dalam rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kita, ibu kita, ayah kita, kakek kita, nenek-nenek kita, paman, bibi, guru-guru kita semuanya berada dalam kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang kita nanti-nantikan, bulan suci yang merupakan tamu istimewa buat kita semua. Kalaupun penduduk ahli kubur meminta kepada Allah, mereka mempunyai cita-cita ingin bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena begitu mulianya, begitu istimewanya bulan Ramadan, sehingga tidak ada keutamaan di bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Sya'ban, di awal-awal mendekati bulan Ramadan, senantiasa menyampaikan satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, tamu istimewa. Bergembirakahlah kalian, berbahagiakahlah kalian. Syahrul Mubarak, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan. Ulama terkenal Syekh Tawali Sya'rawi pernah menafsirkan tentang makna keberkahan, yakni ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Yang namanya keberkahan itu adalah bertambahnya kualitas ibadah kita. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan tamu istimewa yaitu bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-siakan. Berapa Ramadan yang sudah kita lalui, berapa Ramadan yang telah kita lewati. Kalaulah Ramadan tahun ini sama atau bahkan justru lebih rendah dibanding Ramadan tahun lalu, maka kita semua tergolong orang-orang yang merugi. Bapak Ibu hadirin serta didik siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya atmosfer surga sudah terasa. Ya, insya Allah akan banyak orang-orang yang berubah. Memasuki bulan Ramadan akan banyak orang-orang yang menjadi takwa, berubah menjadi soleh. Yang nggak pernah pakai jilbab jadi pakai jilbab. Yang nggak pernah ke masjid jadi berangkat ke masjid. Yang tadinya nggak pernah puasa boro-boro puasa, siang jam 9:30 udah lapar, perut udah keroncongan. Ya Allah, ibadah yang paling berat itu puasa, Bu. Sholat insya Allah masih gampang, ya, zakat, sedekah, haji, umroh, tapi masya Allah puasa nggak makan kita. Yang halal kita makan, yang boleh kita makan nggak boleh kita makan.
Makanya pahala puasa Allah berikan pahala yang unlimited, tanpa batas. Kalaulah ibadah-ibadah yang lain, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan-amalan manusia itu miliknya, baginya. Dalam artian sudah ditetapkan pahalanya 700 hingga 1000. Ya masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Baca Al-Qur'an di bulan selain bulan Ramadan, Allah berikan pahala yang sudah jelas. La aqulu alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau satu kebaikan satu huruf kita mendapatkan 10 kebaikan, kalau 3 huruf kita udah mendapatkan 30 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Dan bulan puasa ini yang sangat istimewa. Sangat istimewa karena dalam bulan puasa, dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, kullu amal ibni Adam lahu illa asyam. Setiap amalan ibadah manusia itu miliknya, sudah jelas pahala yang Allah berikan, kecuali puasa, karena puasa as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku, untukku, dan aku yang akan membalasnya, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Jadi ketika kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, kita harus bersyukur, harus bisa menyambut dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Banyak menjelang Ramadan, ya, di penghujung Sya'ban, di awal-awal masuki Ramadan, yang Allah panggil ke rahmatullah. Dia nggak bisa bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Pahala puasa yang begitu luar biasa Allah berikan. Karena kenapa? Karena sesungguhnya li'anna tarka syahwatahu, dia bisa mencegah, meninggalkan syahwatnya. Wa syarabahu, minumannya dia tinggalkan. Wa ta'amahu, makannya juga dia tinggalkan dari mulai subuh sampai maghrib. Allah, syahwatnya, minumnya, makannya dia tinggalkan. Li ajlillah, itu semua dilakukan, ditinggalkan semata-mata karena Allah. Maka beruntung kita ketika diberikan umur panjang, kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan, yang pertama adalah dengan kita memperbaiki hubungan baik dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Kita harus memperbaiki hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah? Memperbaiki hubungan dengan Allah tak lain dengan kita memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak kita taubat, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayat. Yang artinya, wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Jalla Jalaluh, karena kita manusia tempatnya salah dan dosa. Amal ibadah sedikit, sudah sedikit banyak kurangnya, sudah banyak kurangnya kadang asal-asalan, sudah asal-asalan kadang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pengen masuk surga nggak tanggung-tanggung. Surga yang kita inginkan, yang kita impi-impikan adalah surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah. Tidak sebanding dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, semua manusia selalu melakukan kesalahan, berada dalam kesalahan. Wa khairul khata'in at
tawwabun, tapi sebaik-baik mereka yang sudah berbuat salah, mereka mau kembali kepada Allah. Mereka mau meraih cintanya Allah, mau menggapai kasih sayangnya Allah, ampunan Allah. Oleh karenanya ikhwatal iman, kita harus berbahagia, kita harus bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, di mana pintu surga Allah buka lebar-lebar, pintu neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Tidak ada bulan di mana surga bisa membuka pintunya rapat-rapat. Tidak ada bulan di mana pintu neraka menutup pintunya rapat-rapat. Dan semua setan-setan dibelenggu. Dan di bulan Ramadan ada satu malam, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita mendapatkan malam tersebut, maka kita sama halnya seperti melakukan ibadah selama 83 tahun. Usia umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Sungguh usia umatku kalau enggak 60, 70. Kalau enggak 70, 60. Makanya Allah berikan kita keistimewaan. Letak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam diantaranya adalah bulan Ramadan, yang tidak diberikan, tidak dianugerahkan kepada umat-umat lain, tidak diberikan kepada agama-agama lain, kecuali umat Islam. Agama Islam diberikan bulan Ramadan. Dalam 12 bulan ada satu bulan yang utama, ada satu bulan yang memiliki keutamaan itu luar biasa, dan di bulan itulah menjadi momentum percepatan amal kita. Yang amal kita masih kurang, kita bisa berlomba-lomba di bulan Ramadan. Fastabiqul khairat. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalaulah kita tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan orang-orang soleh yang rajin sholat berjamaahnya di masjid, yang dia rajin tilawatil Al-Qur'annya, yang dia rajin puasa Senin Kemisnya, yang dia rajin sodakohnya, kita tidak mampu berlomba-lomba dengan orang soleh dalam kebaikan, maka kita berlomba-lomba, harus berlomba-lomba dengan para penzina, berlomba-lomba dengan para ahli maksiat, yang mereka berlomba-lomba untuk meraih, menggapai ampunan Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang memiliki banyak keutamaan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Istighfarnya yang pendek boleh, tergantung ininya, kemauannya, sukanya. Yang pendek astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya bisa kita baca utamanya di waktu sahur. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur memperbanyak baca istighfar, minimal 100 kali kita baca istighfar. Di situ connectingnya luar biasa, bagus sinyalnya, kita baca istighfar. Atau yang paling agak panjangan dikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau yang lebih panjang lagi baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar yang sering kita kumandangkan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan
وهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Perbanyak istighfar. Terlebih di bulan Ramadan, siangnya Allah berikan ampunan, malamnya Allah berikan ampunan. Dalam hadis yang redaksinya sama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana, kalau yang pertama di siang hari kita dalam keadaan puasa, barang siapa yang berpuasa karena imanan wa ihtisaban dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Siangnya Allah ampunkan, di malam harinya juga Allah berikan ampunan. Man qoma ramadhana, siapa orang yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang beriman bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah, maka mereka tergolong orang-orang yang celaka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Mereka yang diberikan kesempatan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka mereka akan tergolong orang-orang yang celaka. Kemudian amalan yang perlu kita siapkan adalah memperbaiki hubungan sesama manusia. Yang punya orang tua, datengin orang tuanya, bawain barang beras 5 kilo, bawain teh, gula, kurma. Ya, yang suka kopi, bawain kopi mumpung masih hidup. Ya, kita datengin yang udah meninggal. Ya, kita ziarahin, doain agar Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah bebaskan dulu tuh siksaannya selama Ramadan. Kita minta di bulan Ramadan, bulan yang doanya diijabah, minta agar Allah pindahkan ke surga, karena surga tidak akan indah tanpa kedua orang tua kita. Momen kita untuk berdoa, apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita panjatkan, kita berdoa di bulan Ramadan, karena tempat waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa. Jadi banyak amalan yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita memperbanyak taubat, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari segala macam kotoran, karena kita debu-debu kecil yang banyak dosanya. Tapi Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh senang, suka, cinta sama orang-orang yang mau taubat kembali kepada Allah. Kalaulah kemarin kita ketika azan berkumandang masih santai-santai aja, insya Allah masuk Ramadan kita udah mulai siapin azan berkumandang langsung ke masjid. Kalaupun yang sebelumnya kita ketika setelah sholat nggak pernah zikir-zikir, karena zikir akan memberikan ketenangan untuk kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Cukup dengan zikir hati kita akan tenang. Kalau setelah zikir dia juga nggak baca Al-Quran, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tuh Al-Quran di rumah, padahal banyak di lemari tapi nggak dibaca. Mulai kita dawamkan, kita latihan, kita paksain agar kita minimal sehari baca Al-Quran. Kullu ma yata'allaq bil Qur'anul Karim asbahat kariman. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat yang paling mulia, afdalul malaikah, seutama-utamanya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, menjadi malaikat paling mulia karena menjadi perantara turunnya Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia karena Allah berikan Al-Quran. Allah berikan kitab suci Al-Quran. Bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling istimewa, tamu istimewa, bulan yang paling sangat mulia karena di dalam bulan Ramadan turun Al-Quran. Dan ada satu malam di antara sekian banyak malam, di situ menjadi malam yang paling baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Makanya nanti kita nih udah siapin nih uang.
buat sedekah di bulan Ramadan. Malam pertama sedekah, mampunya berapa, misalnya 10.000. Ya kalau hari-hari biasa 2.000 mungkin, ya Allah sekarang mah jangan yang begituan, ngapa gedean dikit ya, misalnya ada 50.000, karena pahalanya besar. Beda di luar Ramadan, beda di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan kalau pahala kita sedekah dikasih 700 kali lipat, tapi di bulan Ramadan unlimited, tanpa batas. Di sini momen untuk kita percepatan amal. Percepatan amal, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berikan pahala yang besar. Siapin nih sedekah buat malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai terakhir. Kita siapin duitnya dari sekarang. Barangkali amal yang kita sedekahkan bertepatan dengan malam Al-Qadar, itu sebanding dengan kita bersedekah selama 83 tahun. Makanya nanti ketika udah masuk bulan Ramadan nih, Allah berikan umur panjang semua, minimal sholat malam kita hidupkan. Ya, sholat tahajud kita bangun. Ya, walaupun mungkin mampunya cuma 2 rakaat. Sholat duhanya kita lakukan walaupun cuma 2 rakaat, karena pahalanya luar biasa besar. Zikirnya, istighfarnya, la ilaha illallahnya, subhanallahnya, semua kita lakukan agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan endingnya kita akan mendapatkan surga. Bapak Ibu serta didik, siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada ala kadarnya catatan pagi. Ya, ini doa menyambut Ramadan yang saya siapkan. Ya, mudah-mudahan ya ketika kita membaca doa ini, Allah berikan kita keutamaan. Ya, Allah berikan kita keselamatan sesuai dengan dari artinya. Nah, ini ada nadanya nih, sama-sama nanti boleh. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu wa tasallamhu wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sama-sama. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nah, ini doa menyambut Ramadan ya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita baca doanya agar Allah berikan kita keselamatan. Ya Allah, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga sampai ke bulan Ramadan. Ya, banyak kita temukan ya detik-detik ya menuju Ramadan, banyak yang Allah panggil. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang, keluarga kita semuanya. Maka doanya seperti ini yang dibaca Rasulullah SAW. Wasallim Ramadan lana, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Antarkan, Allah antari ya bulan Ramadan kepada kita. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan ya, agar amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah terima. Karena Ramadan menjadi patokan ibadah kita semuanya. Kalau di bulan Ramadan kita enggak mampu khatamin Al-Quran, bagaimana di luar selain bulan Ramadan? Harus punya ikhtiar kuat. Paksain nanti akan jadi kebiasaan akan menjadi karakter. Ketika udah menjadi karakter, itu akan muncul ikhlas. Ketika udah muncul ikhlas, baru muncul buahnya, buah daripada sholat tahajud, buah daripada sholat duha dan lain sebagainya. Jadi harus dipaksain untuk menuju ikhlas, tingkat ikhlas, level ikhlas harus kita paksain dulu. Insya Allah akan menjadi kebiasaan, terbiasa menjadi karakter dan lain sebagainya. Kita minta agar diberikan keselamatan. Kemudian di bulan Ramadan itu kalau kita nggak pernah ke masjid,
Azan berkumandang santai aja. Gimana di luar bulan Ramadan? Maka menjadi patokan. Di bulan Ramadan kita nggak bisa menjaga lisan. Gimana di bulan Ramadan? Karena salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang bisa menjaga lisannya. Wahafizil lisan. Mereka yang rajin membaca Al-Quran, latihan. Yang mungkin bacaan Al-Qurannya, tajwidnya, makhorijul hurufnya belum tepat. Karena kita akan menghadapi pertandingan besar. Kalaulah seorang atlet ketika ingin berhadapan dengan pertandingan besar, mereka latihan. Nggak cuma sendiri, tapi ada coachnya. Latihan, mereka latihan. Jadi ketika masuk ke turnamen, mereka bisa menjadi pemenang. Lantas bagaimana dengan kita yang akan menghadapi bulan Ramadan tanpa latihan? Jangan harap kita bisa menjadi pemenang. Oleh karenanya kita harus raih cintanya Allah, kita harus gapai cintanya Allah, agar Allah berikan kita kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Nih ada lagi doanya sama-sama. Allahumma, ikutin semuanya ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamah wal islam wat taufiq lima nuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Nah ini kita baca menjelang udah mau ada pengumuman dari pemerintah ya. Nah ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Jadi Allah berikan kita rasa aman dan juga iman. Makanya puasa dipanggil orang-orang beriman aja, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak he. Bukan menggunakan kata ya ayuhan nas, hai manusia, enggak. Tapi orang-orang beriman, karena cuma orang beriman yang kuat menjalani ibadah puasa. Ya, dan membawa taufik yang membimbing kami menuju apa yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Tuhan kami dan Tuhan kamu wahai bulan adalah Allah. Ya, jadi kita minta sama Allah. Nah, ini terakhir syairan kita baca, ini juga sering dibaca ya dari ulama kita Imam Nawawi. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan, dan tolonglah kami untuk melaksanakan puasa, menghidupkan malam sholat tarawih, mengendalikan pandangan, menjaga lidah, dan janganlah engkau jadikan bagian pahala puasa kami hanya sekedar berlapar-lapar dan berjaga-jaga saja. Kita terus minta tolong sama Allah, karena iblis luar biasa, semakin kesini semakin banyak iblisnya. Kalaulah mungkin kemarin satu orang iblisnya cuma 10, tapi sekarang bisa satu orang bisa 100 iblis. Jadi kita tetap fokus ke Allah, minta ke Allah, terus minta pertolongan agar Allah berikan pertolongan, mudah kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Nah ini sholawat Nabi Khidir yang dibaca ya, dibaca boleh nanti dibaca sendiri ya. Terakhir ini ya, sholawatan terakhir nih. Ah ini doa berbuka puasa penting. Ya dibaca zahabaz zama'u wa ballatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Di situ tempat mustajabnya doa. Langsung doa apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hajat kita, kita baca. Ya ini doanya udah ada, tinggal dibaca sendiri. Terakhir kita sama-sama baca sholawat menyambut Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan.
marhaban syahrul qiyami. Sama-sama. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya qadimal an, anta li ghayah marami, biqudumik ya jaliran wa yazulul imami. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban syahrul siyam, selamat datang bulan puasa. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban syahrul qiyam, selamat datang bulan malam. Ya, di situ kita banyak ya. Nah, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, ini bisa diajak keluarganya, jadi solehnya jangan sendirian, ajak keluarganya mau masuk maghrib, siap-siap baca doa. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahan dulu Ustaz sebentar? Iya, saya dapat ini nih, pertanyaan titipan dari tribun sebelah kanan. Dari tribun sebelah kanan, ya, pertanyaan titipan. Benar nggak sih Ustaz, apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di bulan Ramadan? Nah, itu masih rancu Ustaz, gimana Ustaz? Iya, jadi bedanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Kalau bulan di luar Ramadan pahalanya udah jelas. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanat. Barang siapa baca Al-Qur'an, ya, maka baginya kebaikan. Yang satu hurufnya Allah berikan 10. Jadi jelas pahala yang Allah berikan. Sedekah juga sama, 700. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ila akhir ayat 700. Tapi di bulan Ramadan unlimited. Semua ibadah yang kita lakukan, duhanya, hajatnya, sedekahnya, itu beda pahalanya. Ya, yang Allah berikan karena as-saumu li wa ana ajzibi. Ya, puasa milikku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kita perbanyak ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan karena pahalanya berlipat ganda. Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang di rumah begitu ibaratnya diobrol ya semuanya, Ustaz ya. Diobrol semuanya di bulan Ramadan, ya. Jadi berlomba-lomba. Exactly. Oke, karena keterbatasan waktu kita langsung ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Langsung ini Ustaz ya, doa penutup ya. Ya, jadi nanti akan dibacakan doa penutup ya. Tadi sudah dibacakan doa juga. Semoga kita disampaikan di bulan Ramadan yang akan berlangsung 3 hari lagi. Ya, kita juga berdoa semoga kegiatan kita di bulan Ramadan dan proses penerimaan peserta didik baru untuk kelas 7 dan kelas 10 bisa berlangsung dengan lancar dan mendapatkan banyak Ustaz yang mendaftar ke SMP, SMA dan SMK ITB. Silakan Ustaz. Ikhwatal iman, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, lakal hamdu syukru wa lakal mannu fadla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami debu-debu kecil yang banyak dosanya ya Allah. Amal ibadah kami sedikit ya Allah. Sudah sedikit banyak kurangnya ya Allah. Sudah banyak kurang asal-asalan ya Allah dan enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa kami ya Allah.
dosa bapak ibu kami ya Allah, paman bibi kami ya Allah, kakek nenek kami ya Allah, siswa-siswi kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah. Tolong kami semua ya Allah, berikan ampunanmu, berikan kasih sayangmu ya Allah. Seandainya engkau tidak memberikan ampunanmu dan kasih sayangmu, niscaya kami semua tergolong orang-orang yang rugi. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka Allahul wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir lana dhunubana, an taghfir lana dhunubana, an taghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami semua meninggalkan tempat ini, melainkan Engkau sudah hapuskan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah, maupun yang di rumah ya Allah, meninggalkan acara ini, melainkan Engkau tutup aib-aib kami ya Allah. Hajat kami Engkau kabulkan ya Allah. Berkahkan kami ya Allah, berkahkan orang tua kami ya Allah, urusan kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang belum nikah ya Allah, berikan jodohnya ya Allah, berikan jodohnya ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah, berikan jodoh yang soleh solehah ya Allah, yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, hajat kami begitu banyak ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Fastajib du'aana ya Rahman ya Rahim birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beserta didik kami ya Allah, jadikan putra putri yang soleh dan solehah ya Allah. Berikan kepercayaan untuk semuanya ya Allah, agar bisa menyekolahkan putra putrinya ke sekolah ini ya Allah. Semakin banyak peserta didik kami ya Allah, dan peserta didik kami semua menjadi putra putri yang soleh solehah ya Allah. Allahumma ja'alna minal mudarrisin al harfiyin al amilin al mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang profesional ya Allah dalam mengajar ya Allah, yang mengamalkan ilmu kami yang penuh dengan keikhlasan ya Allah. Allahumma inna haula'i abnauna wa banatuna wa talamidatuna wa tilmidatuna atabnahum fardinahum wa atabnahum fa ahbabnahum ya Allah. Di hadapan kami ya Allah, di rumah, siswa-siswi kami ya Allah yang kami cintai, ridhoi ya Allah, mudahkan ya Allah dalam belajar ya Allah. Jadikan mereka putra-putri yang soleh, solehah ya Allah, yang takwa kepadamu, semakin dekat denganmu, dan cinta kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan juga mereka bisa mengamalkan ilmunya dengan baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikanlah kami semua bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Panjangkan umur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para sedang sekitar zuhur, terima kasih kepada Ustadz Andika Nur SSI sudah memberikan tausiahnya ya. Stakeholder YPP ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Tutup. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka